Samantha terbangun dari tidurnya saat mendengar suara ponsel yang berbunyi dan dengan malas Samantha meraih ponsel itu dan melihatnya. Bukan ponselnya, melihat itu Samantha melemparkan ponsel itu dan kembali memejamkan matanya. Tapi kemudian Samantha menyadari sesuatu dan bangun dari tidurnya dengan cepat. Ponsel John? Kenapa ada di sana? Samantha melihat ponsel itu kembali. Apa John lupa membawanya? Tapi dia sedang malas memikirkannya, pria itu pasti tidak bisa masuk ke dalam rumahnya karena tidak ada kuncinya. Samantha segera bangun dan mengambil ponselnya yang berada di dalam tas. Sudah pukul 8 dan Samantha segera melemparkan ponselnya di atas ranjang. Ternyata dia tidur cukup lama walaupun begitu pegal di kakinya masih terasa. Sambil merenggangkan otot tangannya Samantha berjalan ke arah kamar mandi, dia ingin berendam air hangat karena sudah lama tidak melakukannya. Samantha menutup pintu kamar mandinya dengan asal karena dia pikir tidak ada orang selain dirinya di sana. Dia mulai mengisi air batuk dan menuangkan sedikit aroma terapi di sana, gara-gara Sylvia, tubuhnya sangat pegal dan hari ini dia tidak mau pergi bekerja. Dia tidak peduli John akan marah atau tidak, lagi pula semua yang dia alami gara-gara adiknya. Setelah air batuk terisi penuh, Samantha segera membuka pakaiannya dan masuk ke dalam batuk. Air hangat yang menyentuh kulitnya membuatnya terasa nyaman. Samantha mengangkat kepalanya, bersandar pada ujung batuk dan memejamkan matanya. Aroma terapi yang dia tuangkan tadi ke dalam batuk membuat perasaannya menjadi ringan. Tanpa sadar, dia mulai tertidur di sana karena dia masih merasa lelah. Saat itu, John masuk ke dalam kamar dan mendapati Samantha sudah tidak ada di atas ranjang. John segera masuk ke dalam kamar mandi dan pada saat melihat Samantha tertidur di dalam batuk, senyum John langsung mekar di wajahnya. John berjongkok di dekat Samantha dan mengusap wajahnya dengan lembut. Dia seperti itu cukup lama karena dia merasa tidak puas melihat wajah cantik Samantha. Ingin rasanya dia seperti itu selama berjam-jam, tapi jika terlalu lama maka Samantha bisa masuk angin. "Baby, apa kau berencana tidur di sini seharian?" Samantha membuka matanya saat mendengar suara John. Dia begitu kaget melihat John ada di sana. Kenapa bisa? Bagaimana John masuk ke dalam rumahnya? Dia melotot ke arah John sedangkan John hanya tersenyum dan mengusap pipinya kembali. "John, kenapa kau ada di sini?" teriaknya. Samantha menyadari jika dia sedang mandi dan dengan cepat Samantha duduk di batuk, menekuk kedua kakinya untuk menutupi dadanya. "Baby, jangan tidur di sini, nanti kau masuk angin." John, kenapa kau bisa masuk ke dalam rumahku? Bukankah kau meninggalkan kunci rumahmu untukku? Jangan bilang kau lupa sayang. Hah? Samantha merasa bodoh sekarang. Kenapa dia bisa lupa? "John, keluar sana. Aku sedang mandi." Usirnya. "Ya." Aku akan keluar tapi jangan terlalu lama, nanti kau bisa masuk angin. Lama. Aku baru saja masuk, kata Samantha kesal.
Baby, aku sudah di sini memperhatikanmu selama 10 menit, apa kau baru saja masuk? Perkataan John membuat wajah Samantha merah padam. 10 menit memperhatikannya dalam keadaan telanjang? Yang benar saja. Samantha menceburkan kepalanya ke dalam air batu karena malu, ternyata John melihatnya sedari tadi. John terkekeh pelan, dia bangkit berdiri untuk mengambil sebuah handuk dan setelah itu, John menarik tangan Samantha hingga wanita itu bangkit berdiri. Sayang, tidak perlu malu. Bukankah aku sudah pernah melihatnya? John melilitkan handuk di tubuh Samantha, membawa wanita itu dalam gendongannya dan membawanya keluar dari kamar mandi. Kenapa kalian berdua begitu menyebalkan? Kata Samantha kesal. Kami berdua? Sayang, apa Sylvia begitu keterlaluan menggodamu? Menurutmu? Aku sangat berterima kasih, berkatnya hariku sangat menyenangkan. Sindirnya. John meletakkan Samantha di atas ranjang dengan senyum di wajahnya. Tidak hanya itu, dia juga mengambil handuk kecil dan mulai mengeringkan rambut Samantha yang basah. Baby, maafkanlah dia. Sylvia masih kekanakan. Pintanya. Samantha memejamkan matanya, menikmati sentuhan tangan John di rambutnya. Ya sudahlah, jawabnya. Sebenarnya dia sangat kesal dengan John dan juga Sylvia, tapi dia sudah malas memperdebatkannya. Baby. John menghentikan tangannya dan menarik Samantha hingga bersandar di dadanya. Apa kau mencintaiku? John mulai menunduk dan menciumi bahunya yang terbuka. Samantha mengangkat tangannya, memegangi kepala John dan membelai rambutnya. Sayang, katakan kau cinta padaku. Bisik John di telinganya. John mengangkat dagu Samantha dan menciuminya. Apa itu penting? Tanya Samantha. Of course, baby. Samantha memalingkan wajahnya, kenapa John sangat ingin mendengar cinta dari mulutnya. John menatapnya dengan lekat, entah kenapa dia sangat ingin mendengar Samantha mengucapkan cinta untuknya. Sampai saat ini Samantha tidak pernah mengatakan cinta untuknya, apakah Samantha masih belum menyukainya? Apa tidak ada sedikit rasa cinta di hati Samantha untuknya? John segera menarik Samantha dan memeluknya dengan erat. Lupakan, aku tidak akan memaksamu. Aku akan menunggu sampai kau mengucapkan kata itu dari mulutmu, tapi ingat, jangan membuatku lama menunggu sayang. Samantha masih diam saja, dia sendiri belum begitu yakin dengan perasaan. Tapi dia merasa nyaman jika bersama dengan John, apa ini bisa disebut cinta? John membaringkan Samantha di atas ranjang dan setelah itu John tidur di sisi Samantha dan memeluknya dengan erat. John. Tidak ada. Apa sih, jangan membuat orang penasaran. Kata John kesal. Samantha membenamkan wajahnya di dada John sedang dia masih berusaha mencari jawaban di dalam hatinya. Apa dia mencintai John? John. Oh baby, kau benar-benar ingin bermain kata-kata denganku. John mulai kesal.
Samantha mengangkat tangannya dan menyentuh wajah John, kemudian Samantha mencium wajah pria itu dengan mesra. "John, apa begitu penting pernyataan cinta dariku?" tanyanya. "Tentu saja baby, itu sangat penting untukku karena aku sangat serius denganmu dan aku begitu mencintaimu. Aku harap kau juga memiliki perasaan yang sama denganku, tapi jika sekarang kau belum bisa menjawabnya dan belum tahu dengan perasaanmu maka tidak apa-apa, aku akan sabar menunggu." Mereka saling melemparkan tatapan. Samantha melihat mata John dalam-dalam dan dia tidak mendapati kebohongan di sana. "John, aku..." Perkataannya terhenti oleh dering ponsel yang dia lemparkan tadi di atas ranjang. "Apa? Kau mau bilang apa?" John sangat penasaran. "Tunggu sebentar, aku jawab ponselku dulu." "No baby." "Matikan ponselmu dan katakan kelanjutan ucapanmu tadi," kata John dengan tidak sabar. John kesal, suara ponsel itu menghentikan perkataan Samantha. Dia ingin menyambar ponsel yang dipegang oleh Samantha tapi wanita itu langsung duduk di atas ranjang. Samantha menjawab panggilan yang masuk itu dengan cepat. "Aku dan ibumu sudah tiba di bandara, jadi katakan di mana rumahmu sekarang juga, kami akan ke sana." Samantha sangat kaget dan menahan nafasnya. "Daddy," gumamnya dan dia merasa ini bukan hal yang bagus. Setelah mengatakan alamatnya, Samantha segera turun dari atas ranjang dan berlari ke arah kamar mandi. Dia tidak peduli lagi dengan tubuhnya yang telanjang karena handuknya sudah terlepas. John memperhatikannya dengan heran karena Samantha tampak begitu panik setelah mematikan ponselnya. Tidak lama kemudian Samantha keluar lagi dari kamar mandi dan mengambil bajunya dalam lemari. "Baby, kenapa kau begitu panik?" tanyanya penasaran. Samantha tidak menjawab dan setelah memakai pakaiannya Samantha segera berlari keluar dari kamarnya. John benar-benar penasaran dibuatnya, kenapa Samantha terlihat begitu panik. Pria itu mengikuti Samantha masuk ke dalam kamar Edward dan di dalam sana Samantha mulai mengambil koper kecil dan mulai memasukkan barang-barang Edward ke dalam koper itu. John menghampirinya dan memegang kedua bahu Samantha. "Kenapa kau begitu panik? Apa terjadi sesuatu dengan Edward?" tanyanya sedangkan Samantha hanya menggeleng. Lalu, John tambah tidak mengerti. "John, nanti kita bicarakan. Aku harus merapikan barang-barang Edward terlebih dahulu." "Tidak, katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi." Samantha merapikan rambutnya. Kenapa John tidak membiarkannya merapikan barang-barang Edward terlebih dahulu? Bagaimana jika nanti ayah dan ibunya tiba-tiba sudah berdiri di depan pintu rumahnya? "John, ayah dan ibuku sedang menuju kemari," katanya. "Ayah dan ibumu mau datang." "Lalu kenapa kau begitu panik?" tanya John penasaran. "John, bantulah aku, bawa Edward bersamamu." "Kenapa?" Samantha melirik barang Edward yang belum selesai.
Dia sangat frustasi. Bagaimana jika ayah dan ibunya tahu ada seorang anak kecil tinggal bersamanya? Pasti kedua orang tuanya akan shock dan salah paham. Aku belum mengatakan pada mereka jika aku mengadopsi Edward. Aku takut mereka akan melihat Edward dan akan salah paham. Jelasnya. Baby, kau bisa mengatakan Edward itu anak kita. Samantha menatap John tidak percaya. Apa kau ingin melihat ayahku mati di sini? Kenapa? Seandainya kau jadi orang tua, bagaimana perasaanmu saat melihat putrinya yang kabur dari rumah, tinggal dengan seorang laki-laki dan mempunyai seorang anak? Aku belum pernah jadi orang tua, jadi mana aku tahu? Jawab John asal. John, aku sedang tidak ingin bercanda, jadi tolong bawa Edward bersamamu. Nanti aku akan menceritakan hal ini pada kedua orang tuaku. Pintanya. John menarik nafasnya sejenak. Kenapa Samantha menyembunyikan hal sebesar ini pada kedua orang tuanya? Oke. Aku akan membawanya. Samantha segera melepaskan diri dan kembali membereskan barang-barang Edward. Setelah dirasa cukup, Samantha menutup koper itu dan memberikannya pada John. Ayahku mungkin tidak akan lama, aku benar-benar minta bantuanmu. Bawalah Edward beberapa hari dan setelah ayahku pergi, aku akan menjemputnya. John menarik tangan Samantha dan memeluknya. Bagaimana denganku? Apa kau akan menceritakan hubungan kita pada orang tuamu? Tanyanya. Aku pasti akan mengatakannya. Aku akan mengatakan hubungan kita pada ayahku supaya dia membatalkan tujuannya. Tujuan? Memangnya apa tujuan ayahmu? John, aku tidak punya waktu lagi untuk menjelaskannya. Sebentar lagi Edward pulang, tolong kau jemputlah dia. Baiklah, tapi setelah ini kau harus menceritakan tujuan ayahmu. John memegang pipi Samantha dan menciumnya. Setelah itu John keluar dari apartemen Samantha untuk menjemput Edward dan membawanya. Selama menunggu lift, John memainkan ponselnya untuk menghubungi Billy. Saat itu lift lain terbuka dan tampak sepasang suami istri keluar dari sana. John memperhatikan mereka, Alex Jackson dan istrinya. Mereka keluar dari dalam sana tanpa melihat dirinya. Sedangkan Samantha sedang merapikan rumahnya, menyembunyikan barang John dan paperback yang dibawanya. Dia takut ayah dan ibunya akan menginap dan melihat semuanya. Samantha segera berlari keluar saat mendengar ketukan dari arah pintu. Itu pasti ayah dan ibunya yang datang. Samantha membuka pintu itu dan tampak gembira melihat kedua orang tuanya. Mom, Dad. Samantha memeluk kedua orang tuanya satu persatu, mencium pipinya dan mengajak mereka masuk ke dalam. Alex Jackson mengedarkan pandangannya melihat apartemen tempat tinggal putrinya. "Apa kau tinggal sendiri?" tanyanya. "Of course, Dad. Memangnya kau pikir aku tinggal dengan siapa?" tanyanya. "Mana pacar yang kau ceritakan itu?" tanyanya tanpa basa-basi. "Dad, kau baru tiba, kenapa harus bertanya hal ini terlebih dahulu?" Alex duduk di atas sofa dan menatap putrinya dengan lekat. "Kau tahu bukan tujuan kami kemari.
Samantha menarik nafasnya dengan berat, bisa dia tebak, pasti masalah perjodohan lagi. Dad, asal kau tahu, aku tidak mau dijodohkan. Tolaknya. Samantha, kau tidak bisa menolak kali ini. Jangan membuatku lebih malu daripada ini, malam ini kau harus menemui calon tunanganmu. Samantha tidak percaya mendengarnya, kenapa memutuskan seenaknya? Dad, sudah aku bilang aku sudah punya pacar. Pacar? Apa pacarmu lebih hebat dari Frans Rional? Tanya ayahnya. Frans Rional. Mana dia tahu pria itu sehebat apa? Entahlah, aku hanya ingin punya pacar yang baik, bukan pria hebat seperti yang Daddy inginkan. Jawabnya. Samantha. Teriak Alex Jackson. Anna Jackson langsung mencairkan suasana di antara kedua ayah dan anak itu. Kalian benar-benar tidak berubah. 3 tahun tidak bertemu tapi tetap saja membuat masalah. Katanya. Anna Jackson menghampiri putrinya dan memberikan sesuatu yang sedari tadi dipegangnya. Sayang, jangan ribut lagi. Mommy membawakan makanan kesukaanmu, makanlah. Samantha tersenyum dan mengambil makanan yang diberikan ibunya. Thanks, Mom. Ayo kita makan, jangan hiraukan si tua yang menyebalkan itu. Ajak ibunya. Samantha membawa ibunya menuju ke dalam dapur dan meninggalkan ayahnya di sana. Samantha meletakkan makanan yang diberikan ibunya di atas meja dan mulai mengambil beberapa piring untuk meletakkan makanan itu. Sayang, apa benar kau sudah punya pacar? Tanya Anna Jackson memastikan. Ya. Jawab Samantha singkat. Bagaimana orangnya? Samantha mulai memakan makanan yang diberikan ibunya dan berpikir sejenak. Ah, dia hanya pria usil dan menyebalkan. Jawabnya. Anna Jackson memperhatikan wajah putrinya yang tampak bersemangat saat mengucapkan perkataan itu. Sam, Mommy senang mendengarnya. Sudah lama kau tidak seperti ini dan sepertinya pria ini sudah mencuri hatimu. Apa maksudmu, Mom? Dia tidak mengerti dengan perkataan ibunya, sampai saat ini dia sendiri belum yakin apakah dia mencintai John atau tidak. Mommy pernah melihat wajahmu seperti ini tapi dulu waktu kau jatuh cinta pada Mark. Tapi sejak Mark pergi, kau selalu menutup hatimu dengan pria manapun. Itu sebabnya ayahmu selalu berusaha menjodohkanmu. Tapi melihat wajahmu sekarang, sepertinya kau benar-benar sudah menemukan pria lain yang dapat mengisi hatimu selain Mark. Kata ibunya panjang lebar. Mark. Pria masa lalunya yang mengkhianati cintanya. Samantha diam saja, sedang memikirkan perkataan ibunya. Mom, aku benar-benar tidak mau dijodohkan. Ujarnya. Sam, jangan mempermalukan dadimu lagi. Temuilah Frans malam ini, dia pria baik dan pekerja keras. Dalam 3 tahun dia sudah bisa sukses, sebab itu ayahmu menyukainya tapi jika kau tidak suka tidak apa-apa, kau tolaklah dia baik-baik, dengan begitu kami juga tidak akan begitu malu. Samantha memperhatikan wajah ibunya, sepertinya dia tidak punya pilihan dan harus menemui pria yang bernama Frans Rional malam ini. Oke Mom, aku akan menemuinya dan menolaknya baik-baik.
Dia terpaksa menyetujui menemui Frans Rional agar kedua orang tuanya tidak malu, tapi sungguh dia tidak akan pernah menyangka siapa Frans Rional sebenarnya.